Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam Pak Ferianto MPD dan juga teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini ya. Jadi sebagai syarat memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan menjelaskan tentang eh, materi-materi ilmu kalam yang sudah dibahas sebelumnya. Khususnya tentang em, ruang lingkup dan pokok-pokok bahasan dalam ilmu kalam. Seperti yang kita tahu, ya, ilmu kalam itu membahas tentang ketuhanan, eh, kenabian, dan juga berbagai pemikiran-pemikiran dan isu-isu fundamental dalam Islam. Ilmu ini salah satunya bertujuan untuk mengkaji, eh, memahami secara komprehensif dan sebagai penafsiran Al-Quran dan hadis. Sebelum itu kita harus tahu dong sejarah perkembangan ilmu kalam itu gimana sih? Jadi di masa awal atau di abad ke-8 Masehi ya, ilmu kalam itu muncul sebagai respon terhadap banyaknya pemikiran yang muncul pada masa itu. Dan pemikiran-pemikiran ini sampai menentang ajaran Islam. Di masa klasik tuh udah ada banyak tokoh yang muncul. Salah satunya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Mereka udah menetapkan metodologi dan dasar-dasar ilmu kalam. Kayak apa ya? Bahasa simpelnya tuh menggagas ya. Di masa modern, ilmu kalam itu berkembang secara signifikan. Jadi dia punya ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks. Tapi muncul juga aliran-aliran pemikiran dan interpretasi-interpretasi ya. Jadi dalam ilmu kalam itu ada 4 objek kajian. Tahu bukan makanan ya, kenabian, agama Islam, hidup. Tahu sendiri itu mengulik tentang konsep ketuhanan itu bagaimana, sifat-sifat Tuhan, dan apa ya, mengkaji juga tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Di ilmu kalam juga mengkaji tentang konsep kenabian itu, gimana tugas nabi itu bagaimana, sama peran nabi dalam menyampaikan pesan Allah itu bagaimana. Ilmu kalam juga mengkaji agama Islam itu sendiri ya, termasuk hukum akidah, etika, sama fikih. Ternyata bukan cuma itu. Ilmu kalam juga mengkaji tentang bagaimana sih makna kehidupan itu sendiri, tujuan kehidupan, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta. Pembahasan utama dalam ilmu kalam itu juga ada 4. Ada tauhid, nubuah, risalah, koda, dan kodar. Agak mengulang sedikit ya. Tahu konsep tauhid itu em, bisa dianggap subbab ya. Tauhid itu bagaimana sih keesaan Tuhan, keagungannya, sifat-sifat Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan itu. Um, Sedikit mengulang. Ini nubuah sendiri artinya kenabian. Mengulik tentang konsep kenabian itu
apa sih Nabi itu, ya, tugas-tugasnya, dan peran Nabi dalam menyampaikan pesan Allah ke manusia. Risalah. Ini agak agak beda dengan nubuah sebelumnya. Mengkaji tentang kerasulan, tugas Rasul itu bagaimana, dan peran Rasul dalam nyebarin agama Islam, ya. Terus ada yang namanya kodak dan kodar. Kita tahu lah, ya, takdir itu tidak terduga. Makanya dengan pembahasan kodak dan kodar itu kita kita bisa tahu kita bisa tahu gitu tentang pembahasan kehendak Tuhan, ya, takdir. Terus bagaimana sih hubungannya dengan kebebasan manusia sendiri. Nah, diskursus Tuhan dalam ilmu kalam ada tiga. Wujud Tuhan, sifat Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Wujud Tuhan itu mengulik tentang keberadaan dan bukti-bukti tentang wujud Tuhan. Gimana ya? Tuhan Allah itu sendiri kan tidak ada wujud, tapi itu bisa dibuktikan keberadaannya dengan ciptaan-ciptaannya, bumi, gunung, laut, dan sebagainya. Sifat Tuhan. Kita bisa tahu sifat Tuhan itu bagaimana, contohnya kayak maha mengetahui, maha melihat, maha pengasih. Aspek hubungan manusia dengan Tuhan, itu kita bisa ngulik tentang ibadah, ketauhidan, dan korelasi spiritual manusia dengan Tuhan itu bagaimana cara kerjanya. Nah, ini ada tiga aliran di sini yang apa ya, yang mendebatkan tentang sifat-sifat Tuhan. Ada aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Asy'ariyah itu berpendapat sifat Tuhan itu adalah zatnya sendiri. Contohnya Allah Maha mengetahui, itu kan artinya tuh mereka Allah itu punya sifat mengetahui, dan sifat itu tuh bagian dari zatnya. Dan Mu'tazilah ini punya pandangan kalau sifat Tuhan itu adalah sesuatu yang terpisah dari zatnya. Contohnya Allah itu punya sifat maha mengetahui. Tapi sifat maha mengetahui ini sendiri bukan bagian dari zatnya atau esensinya. Tapi di aliran Maturidiyah, mereka ini netral, ngambil tengah, tidak memihak Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Mereka tuh menolak kedua pendapat yang sudah dibahas sebelumnya. Lebih fokus sama esensi ketuhanan, tapi nggak fokus dengan sama perdebatan tentang sifat-sifat Tuhan. Makanya ambil tengah mereka, ya. Perdebatan tentang konsep kenabian dan kerasulan. Kita bahas dulu perbedaan nabi dan rasul, ya. Nabi itu sendiri menyampaikan wahyu kepada Allah, wahyu Allah kepada manusia. Kalau rasul itu menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada manusia. Dua-duanya itu tugas mulia, ya, dari Allah, ya. Kedudukan Nabi dan Rasul. Ilmu kalam sendiri itu kan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu kan membahas tentang bagaimana sih peran dan kewajiban Nabi dan Rasul dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Nah, fungsi dan tujuan mempelajari ilmu kalam itu gimana sih? Yang pertama itu kita dapat pemahaman yang cukup komprehensif tentang ajaran Islam. Lebih mendalam lah, ya. Terutama tentang konsep ketuhanan. Terus pertahanan. Kita dapat melindungi diri dari paham-paham sesat atau pemikiran sesat yang
bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Dengan fungsi pengembangan, kita tuh dapat berpikir kritis dan analitis kalau kita dihadapkan dengan isu-isu keagamaan. Nah, ini kalau fungsi dialog itu agak cukup unik. Kita bisa buka forum diskusi yang sehat ya tentunya, tentang isu-isu keagamaan yang misalnya mengambil dari macam-macam perspektif. Itu. Sekian dari saya. Saya Adil Ref Noval. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.